Baik ya, ibu-ibu, kita hari ini berkumpul. Iya, Prakarsa Perubahan. Karena ada beberapa program yang akan kita jalankan terkait dengan program yang namanya Prakarsa Perubahan ya. Kalau kemarin kita sudah mengikuti, sekarang kita akan sampai kepada tahap eksekusi ya, eksekusi. Dimana tadi karena Prakarsa Perubahan yang kita ambil itu adalah bagaimana meningkatkan nalar kritis siswa ya, kemudian kreativitas siswa dan juga kerjasama tim manajemennya, membangun kerjasama tim di dalam kelompok anak di dalam suatu kegiatan yang kita sebutkan ada yang namanya kantin kewirausahaan. Tapi bukan yang menjadi fokus utamanya adalah bukan kepada kantin kewirausahaannya, karena kantin kewirausahaan kita kan sudah berjalan sampai 1,5 tahun ya, dan juga evaluasi yang kita dapatkan selama kurun waktu 1,5 tahun itu adalah bukan hanya saja sekedar kepada produk yang mereka buat seperti itu ya, tapi lebih kepada ternyata mereka itu banyak mengalami kesulitan ketika harus menentukan suatu harga jual atau harga dasar ya, harga dasar yang nantinya merupakan dasar mereka untuk menjual produk tersebut seperti itu. Banyak pengalaman yang diceritakan oleh beberapa teman-teman juga, mungkin dengan modal yang mereka punya ternyata untungnya harusnya nggak segitu, harusnya bisa lebih gitu. Ternyata kan itu efek dari mereka kurang memahami bagaimana mereka membuat suatu produk dengan menentukan harga modal terlebih dahulu, kemudian ditentukan dengan hal-hal lainnya yang mempengaruhi produksi, nanti akhirnya muncul harga jual satu produk seperti itu ya. Nah di sini saya ingin mengadakan pendampingan secara internal gitu ya, secara intens oleh guru-guru yang memang bergerak di bidang kewirausahaan, terutama yang guru-guru pengajar kewirausahaan, yaitu mengintensifkan anak-anak memberikan materi mengenai menentukan harga jual dan lain-lainnya, agar supaya nanti di akhir ketika mereka melakukan kantin kewirausahaannya bisa berpengaruh baik ya, bisa diadakan, berarti bisa adanya perubahan ya, bisa adanya perubahan dari yang tadinya tidak memahami menjadi memahami, sehingga efek lebih jauhnya lagi adalah keuntungan yang mereka dapat bisa lebih maksimal seperti itu berarti ya. Nah begitu, mengingat keterbatasan waktu dan juga jumlah siswa yang lumayan cukup banyak, saya butuh beberapa teman-teman terlibat di dalam program ini agar lebih bisa mengefektifkan waktu ya. Kalau hanya sekedar Bu Opa, Bu Sarah, dan Bu Vina, saya rasa tidak akan terhandle untuk semua siswa seperti itu. Jadi saya di sini butuh masukan dari ibu-ibu semua, kira-kira guru-guru siapa saja yang bisa kita libatkan untuk di Prakarsa Perubahan program ini ya, yang bisa kita optimalkan lah terutama ya untuk guru-guru. Kira-kira siapa, dimulai dari siapa, mungkin Bapak dulu ya. Berapa orang? Ada ya 6 lah, 6 ya, supaya lebih ini. Berarti yang dilibatkan guru PKK, yang paling utama adalah guru PKK, dan sebagian untuk lebih jelas kepada yang diharapkan ibu, mungkin kita butuh dukungan dari guru produktif juga. Boleh. Sok ditulis dulu, di list. Kita ambil berarti yang itu kode dari PKK dulu ya. Jadi saya ya, baik, enggak ditulis Bapak. Kemudian yang dari produktifnya kita sandingkan dengan Ibu Revina aja kan. Baik, silakan. Ibu Revina, kemudian dari guru PKK-nya kira-kira siapa? Kemarin Bu siapa yang mau dipanggil? Bu Kairunisa ya? Oke, Bu Kairunisa. Ini yang memang ini ya, mampu ya memberikan pendampingan ke anak-anak ya, lebih intens ya. Lagi Parandani bapak-bapaknya satu kali ya, 2 1 gitu nambah dan ibu semua ya. Parandani. Kemudian yang dari koordinator PKK Bu ya kita ambil dari Pak Yani. Pak Yani bisa dilakukan. Pak Yani. Satu lagi mau siapa? Yang dari grupan PKK juga. Bu Monik ya. Oke.
6 orang ya Bu ya. 6 orang cukup lah ya, 6 orang cukup. Karena kita kan fokusnya di 1 minggu ini dulu ya, 1 minggu ini dulu kita lihat progresnya seperti apa. Nanti kalau dianggap sekiranya dari prakarsa perubahan yang kita cetuskan sekarang 1 minggu ke depan bisa memberikan perubahan yang lebih signifikan terhadap anak-anak, kita libatkan lebih banyak lagi guru seperti itu ya, untuk lebih intensifnya ke anak-anak. Baik. Kemudian tadi selain dari itu, apakah ada hal-hal lain yang bisa kita optimalkan kira-kira untuk meningkatkan anak-anak dalam belajar, berwirausaha, atau meningkatkan minat anak-anak gitu ya, atau meningkatkan kemampuan anak. Ini kan kalau ini kan fokus kepada kemampuan anak dalam menyusun laporan gitu ya, dalam misalkan menentukan harga jual, itu kan fokusnya ke situ. Nah sekarang kira-kira faktor eksternal ada nggak sih nih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kreativitas anak, gitu ya, inovasi anak, atau gimana? Kira-kira ada nggak menurut ibu-ibu? Undang praktisi kali ya, influencer. Undang ya, boleh ya. Langsung. Jadi harinya Bu, apakah hanya misalkan untuk praktisi ini kita ngambil dari luar atau bisa dari lingkungan sekolah gitu yang memang backgroundnya udah memiliki usaha sudah maju? Baik. Kalau menurut saya sih kita bisa mengundang beberapa, ya beberapa dari internal boleh. Misalkan ada guru yang memang sudah bisa berwirausaha, ya yang dianggap memang sudah mungkin wirausahanya sudah sangat maju. Atau dari faktor eksternal dari luar saya sangat tertarik karena bisa memberikan pengalaman lain kepada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kalau misalkan diajarin sama guru sendiri, sama orang luar agak beda responnya ya, seperti itu ya. Untuk kita bisa memilih 2 narasumber kali ya, 2 influencer yang bisa kita anggap bisa meningkatkan benar kritisnya anak, meningkatkan kreativitasnya anak, seperti itu ya. Ini juga meningkatkan semangat anak dalam berwirausaha. Kira-kira adakah dari guru atau faktor internal kita yang dianggap kayaknya guru-guru kita juga banyak ya yang udah berwirausaha ya? Banyak kok. Siapa aja? Tinggal pilih aja. Paling kemarin kita udah ngobrol-ngobrol ya, yang masih ini kita karena yang yang dari guru kita juga punya usaha, kebetulan kamu di bidang fashion juga. Kita kemarin rencana mau mengundang Bu Zurnia ya. Misalnya ya, oke baik, boleh lah. Cukup apa Bu? Cukup nggak apa-apa, guruna kan pengalaman berwirausahanya sudah sangat sini ya, gitu ya. Iya boleh. Nanti beliau bisa memberikan sharing motivasinya ke anak-anak ya. Mungkin saya butuh satu lagi influencer atau yang buat ini pengembangan mutu ya produk. Sayurnya kantin berasa itu makanan ya, yang mungkin di bidang makanan ya, fokus di bidang makanan, meningkatkan inovasi nantinya ya, inovasi kreativitas anak. Jadi mungkin fokusnya siapa unsurnya? Sekali ya. Chef ya yang bisa tadi quality control dan mengembangkan produk-produk Kira siapa ya yang ada kenalan ibu-ibu yang suka kemarin misalnya nyebutin siapa tuh? jadi ya, oke, boleh dimasukkan. Namanya, nama lengkapnya siapa Bu Sarah? jadi muat. Ya, oke, jadi ya. Nanti bisa kita undang nih. Kalau buzunya kan mungkin bisa lah ya sambil di jam ini belajar ya. Nanti jadi bisa kita undang ya untuk memberikan motivasi, pengalaman, sharing kepada anak-anak dalam membuat satu produk seperti itu ya. Tapi diingat ibu-ibu semua, kegiatan ini kurun waktunya dalam 1 minggu, jadi diusahakan kita cari yang efektif efisien seperti itu ya. Nanti di minggu sekarang nih, ini kan baru masuk ke minggu pertama, bisa difokuskan untuk hari-hari pertama ini kita undang dulu beliau-beliau ini untuk bisa memberikan motivasi, karena nanti kan di akhirnya adalah kegiatan program kantin kewirausahaan ini bisa berjalan seperti itu. Mungkin ya ibu-ibu semua ya bisa dipahami ya seperti itu ya. Jadi nanti tinggal kita panggil ibu bapak guru yang bisa terlibat dalam memberikan pendampingan ke anak-anak ya, baik di luar kelas maupun di dalam kelas, untuk bisa tadi meningkatkan poin-poin seperti bernalar kritis siswa, meningkatkan kreativitas siswa, kemudian juga meningkatkan anak-anak bekerja secara tim ya, karena kan kalau di kantin kewirausahaan tadi kerjanya bukan cuma sendiri, ya kan, mereka satu kelas ya, mereka satu kelas, jadi bagaimana mereka harus bisa memanage bekerja secara tim agar
kegiatan kantin kelurasan ini berjalan dengan lancar dan baik. Seperti itu mungkin ya, Ibu ya. Ya, saya rasa cukup ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tapi kalau untuk Bu rumah ini bisa Bu, tidak terlalu harus untuk jadwal bisa hari ini Bu sebetulnya ya, karena memang Langsung ya. kebetulan kita juga di materi PKK sedang membahas laporan keuangan. Jadi bisa hari ini kita take video yang untuk lokal, maka ya guru-guru internal kita Boleh. Kalau untuk Bu Zurnia paling besok kali ya kita take video Ya. biar bisa nanti bisa wawancara dengan Ibu juga, Ibu kan bisa menjalankan besok. Kemudian untuk Chef Dedi hari ini Bu Sarah nanti menghubungi saya. Oke, ya. Sip, kalau gitu ya. Saya rasa cukup ya. Cari jadwal lagi aja. Karena ya tinggal disesuaikan. Yang penting 1 minggu selesai. Ya. Baik. Cukup ya Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Selamat bekerja. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.